Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mudah. Kepada ketua kelas, Mbak Apri, mohon dipimpin doa. Di tempat duduk siap-siap berdoa mulai. Selesai. Nah, karena ini momen pertama setelah Lebaran, Ibu akan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, sebelum pembelajaran, mohon untuk dipersiapkan terlebih dahulu alat buku, pensil, ataupun poin. Kemudian lihat di bawah ada sampah atau tidak. Nah, sudah tidak, kita akan memasuki pembelajaran. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sampainya Bu. Nah, agar lebih semangat lagi gimana kalau kita speaking terlebih dahulu. Mau? Namanya itu fokus. Sudah ada yang tahu apa belum? Belum. Ibu jabarkan terlebih dahulu. Tepuk fokus, melihat, mengingat, mendengar, fokus. Jadi ketika fokus tangannya jatuh. Oke. 1, 2, 3. Tepuk fokus, Melihat, mengingat, mendengar, fokus. Ya, tadi. Biar berfokus. Tepuk fokus, Melihat, mengingat, mendengar, fokus. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang teks negosiasi. Nah, di sini siapa yang sudah pernah melakukan negosiasi? Gimana? Happy? Ya, pernah negosiasi waktu beli kamu di pasar. Nah, saya harganya 5.000, tapi saya harus jadi 3.000 karena kamunya udah layu, karena aku belinya masih siang. Jadi harganya turun 2.000 ya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang sudah pernah? Oke, Mulan. Waktu itu saya pernah beli barang di Malioboro, itu tuh harganya itu kan waktu itu 100.000 tuh dapatnya 3, terus yang nego deh 100.000 jadi 4. Jadi barang yang didapat lebih banyak ya. Ya. Nah, jadi kalian tadi sudah menceritakan pengalaman negosiasi. Ada Mbak Happy yang menceritakan pengalaman negosiasinya, yaitu membeli kangkung di pasar. Kemudian kebetulan negosiasinya tadi membeli barang di Malioboro ya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk mencapai kesepakatan bersama, kemudian juga untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, apa sih manfaat mempelajari negosiasi? Manfaat mempelajari negosiasi yang pertama yaitu mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi itu memungkinkan dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk menemukan titik temu. Melalui proses tawar-menawar bersama, negosiasi akan mencapai keputusan yang disepakati. Kemudian yang kedua, menghindari konflik. Perbedaan pendapat seringkali menimbulkan konflik. Oleh karena itu, negosiasi dapat membuka masalah yang dibicarakan itu dapat terbuka dan tenang sehingga dapat diselesaikan dengan lebih baik tanpa emosi yang berlebihan.
Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi. Dalam negosiasi, seseorang dituntut untuk menyampaikan pendapat dengan jelas dan sopan, sekaligus mampu mendengarkan pihak lain. Proses ini melatih keterampilan berbicara, menyimak, serta memahami sudut pandang orang lain agar tercipta komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu melatih kemampuan berpikir kritis. Saat kita berbicara, itu bukan hanya melibatkan obrolan saja, tetapi juga melibatkan proses berpikir, di mana seseorang yang melakukan negosiasi itu mampu menganalisis situasi, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, serta menentukan strategi. Bagaimana sih agar strategi yang digunakan agar tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi yang telah disajikan dengan benar dan tepat. Kemudian peserta didik dapat mampu mempresentasikan hasil identifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi secara lisan dengan suara yang jelas. Nah, sebelum itu, Ibu akan menayangkan video negosiasi. Mari Bu, dari ikan udang. Mari Bu, makan. Ikannya nggak ada, 1 kilo Pak. Ikan nilainya 40.000 aja, udah 80, nilainya 45 saja. Yang mana? Banyak Bang, kurang. Gak bisa Kak. Mau lihat saya mana? Ini kan masih laut. Serius deh. Masih segar. Ya udah kalau begitu saya jadi pergi ke sini. Lah. Kenapa nggak jadi? Saya lu udah capek jelasin. Beli dong. Kurangin berarti. Ikan ini 20 kilo ya. Tambahnya 8.000 lagi lah. Gak banyak modal saya nih. Ya udah, oke, 1 kilo ya. Nah, gitu dong. Dikasih bungkus. Nah, ini merupakan video contoh negosiasi. Videonya bisa dimengerti? Nah. Saya. Nah, isi dari video tadi itu apa sih? Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa? Ayo, nanti dapat hadiah dari Ibu. Oke, Kakak. Tadi videonya itu menceritakan tentang ibu-ibu yang menegosiasi ikan yang mau dibeli. Oh iya. Ikannya udah ikan nila, Sama udang. Oke. Nah, ini tuh merupakan hasil transkripsi contoh video negosiasi tadi. Jika kalian ketinggalan atau kurang menyimak video tadi, bisa membaca ini ya. Masuki materi utama yaitu struktur negosiasi. Struktur negosiasi itu ada 4. Yang pertama orientasi, kedua pengajuan, ketiga penawaran, dan keempat persetujuan. Orientasi yaitu pembuka percakapan, pengajuan, menyampaikan keinginan, tawar-menawar, proses diskusi dan kesepakatan hasil akhir negosiasi. Nah, struktur negosiasi yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini merupakan bagian pembuka atau sapaan. Biasanya itu berisi salam, sapaan, seperti mari, permisi, gitu ya. Ini Ibu beri contoh dari video negosiasi tadi. Nah, contoh orientasi itu, mari Bu. Penjual menyapa pembeli untuk menarik perhatian. Ini tuh termasuk orientasi karena ada kata apa? Mari. Kata mari merupakan kata sapaan. Nah, selanjutnya yaitu pengajuan. Bagian ketika pembeli menyampaikan kebutuhan
sebagai awal proses negosiasi dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu penawaran. Penawaran sudah pastinya berisi proses tawar-menawar antara dua pihak. Nah, dalam video tadi itu pihaknya itu penjual dan pembeli. Contohnya penjual. Ada yang bisa membacakan? Ada yang mau? Mau. Yaudah siapa? Saya. Yaudah, kita minta tolong. Ya, contohnya penjual. Ikan nila 40.000 saja, udang 80.000, lelenya 45.000 aja. Yang mana? Kemudian pembelinya berkata, mahal amat bang, gak kurang. Penjual kemudian berkata lagi, gak bisa kak, modal saya mana? Ini kan ada laut. Serius deh, masih segar. Dijawab lagi oleh pembelinya, ya udah, kalau segitu saya nggak jadi beli di sini. Penjualnya, lah, kenapa nggak jadi? Saya udah capek jelasin, beli dong. Pembelinya, kurangin berarti, ikan nilainya 20.000 aja ya. Ya. Penjualnya, tambahin 8.000 lagi lah. Nggak balik modal saya ini. Terima kasih Mbak Hani. Ya, selesai Bu. Nah, pada bagian ini terjadi proses tawar-menawar yang terjadi antara penjual dan pembeli. Nah, pembeli itu tadi menawar harga ikan nila 40 menjadi 20.000. Naik, kemudian penjualnya itu tidak mau dinaikkan 8.000 lagi menjadi 28.000. Nah, kedua pihak memberikan alasan atau termasuk modal dan kualitas ikannya, yaitu persetujuan. Persetujuan ini merupakan hasil kesepakatan akhir. Nah, contohnya pembeli ya udah oke 1 kilo ya, penjual nah gitu dong bungkus. Pembeli menyetujui harga dan transaksi. Selanjutnya kita memasuki materi unsur kebahasaan. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau pihak dalam percakapan. Contoh dalam teks, saya. Itu modal saya mana? Kemudian ada bu, bang, kak, sapaan untuk lawan bicara. Nah, fungsinya itu apa sih? Untuk memperjelas siapa yang berbicara tanpa menyebut nama. Kita yaitu menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh penutur, dan kalau dalam tulisan itu ditandai dengan tanda kutip. Contohnya itu dalam teks tadi itu semuanya merupakan contoh kalimat langsung. Selanjutnya kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu dan biasanya ditandai dengan tanda tanya. Nah, contoh dalam teks itu pembeli, ikannya sekilo berapa bang? Pembeli bertanya untuk mengetahui harga ikan. Dan contoh lainnya itu mahal amat bang, gak bisa kurang. Pembeli menanyakan kemungkinan harga dapat diturunkan. Nah, kalau kalimat interrogatif pertanyaan, ada juga kalimat deklaratif yaitu pernyataan. Kalimat deklaratif pernyataan ini memberikan informasi atau pernyataan tentang sesuatu hal. Contoh dalam teks, ikan nila 40.000 aja, udang 80.000, lele 45.000. Nah, ini tuh penjual memberikan informasi mengenai harga ikan yang dijualnya. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif yaitu kalimat yang bertujuan untuk membujuk dan meyakinkan lawan bicara. Contohnya itu nggak bisa kak, modal saya mana? Ini kan asli laut, serius deh, masih seger. Tujuannya itu meyakinkan kualitas agar pembeli itu membeli ikan yang dijual penjual. Selanjutnya pemilihan pasangan.
rangkaian percakapan dua arah yang terjadi secara berurutan antara dua pihak, di mana setiap ucapan mendapatkan respon langsung dari lawan bicara. Materi hari ini sudah selesai. Apakah dapat dimengerti anak-anak? Dapat dimengerti, Bu. Nah, sekarang saatnya diskusi ke kelompok. Ibu akan meminta kalian untuk membuat kelompok berpasangan. Mau bebas atau Satu panggung aja dulu. satu bangku aja ya? Nah, biar kelompok sama Desi. Nah, di sini ada soal mengenai mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan. Nanti kalian menganalisis, kemudian setelah itu dipresentasikan. Untuk waktu pengerjaannya mau berapa anak-anak? 1 jam. 16 menit. Wow. 20 menit cukup atau tidak? Tidak. Oke. Cukup. Tidak cukup, tidak. Pasti, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, selamat mengerjakan ya. Jika kesulitan dapat bertanya kepada ibu. Bu, ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, siapa yang mau maju untuk mempresentasikan? Ayo, Leda, ayo dong. Ayo, siapa yang mau maju akan mendapatkan hadiah. Ayo. Yang ini, Bu. Kita bersatu orientasi. Pembeli berkata, "Permisi Pak, berapa harga sekilo jeruk ini ya?" Kemudian penjual menjawab, 30.000, Bu, murah. Kemudian terjadi penawaran dengan pembeli berkata, "Boleh kurang apa tidak ya Pak?" Kemudian penjual menjawab, "Belum boleh Bu, barangnya bagus dan segar loh. Bu, jeruk ini asli matang dari pohon, bukan karbitan." Kemudian terjadi penawaran lagi yang dilakukan oleh pembeli dengan berkata, "Ya Pak, tapi harganya boleh kurang tidak 25.000 ya." Kemudian penjual menjawab, "Belum boleh Bu, 30.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu." Kemudian dijawab pembeli, "Baiklah, tapi saya boleh pilih sendiri ya Pak." Kemudian penjual menjawab, "Boleh Bu, tapi yang rata ya, jangan ambil yang besar-besar, nanti saya bisa rugi." Kemudian pembeli menjawab, "Siap Pak," dan direspon oleh penjual, "Saya bisa jamin Bu, jeruk yang saya jual ini rasanya manis dan segar. Pokoknya Ibu tidak rugi deh, beli di kedai saya." Kemudian persetujuan pun terjadi dengan pembeli berkata, "Baiklah, saya mau 5 kilo ya Pak." Terima kasih Mas Imam. Tepuk tangan untuk Mas Imam. Nah, semua kelompok sudah melakukan presentasi. Pak di sini yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Ayo. Saya dulu. Oke, Mbak Hani. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini kita belajar tentang teks negosiasi. Nah, teks negosiasi itu merupakan teks yang berisi percakapan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, negosiasi itu dilakukan dengan bahasa yang sopan, persuasif, dan juga interaktif. Negosiasi bertujuan untuk menemukan jalan tengah agar semua pihak itu mendapatkan manfaat tanpa merugikan satu sama lain. Oke, terima kasih kepada Mbak Hani. Beri tepuk tangan.
kegiatan di mana untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita tentang pembelajaran hari ini dan juga kita dapat menyampaikan pesan selama pembelajaran. Ibu akan memberikan ini nanti diisi ya. Ya Bu. Ya. Untuk mengisi 2 menit cukup atau tidak? Cukup. Sudah semua? Sudah. Sebelum pembelajaran diakhiri, itu akan memberikan hadiah untuk kalian. Nah, jadi kalian harus mencari langkah-langkah menulis teks negosiasi, bisa dari buku atau internet, kemudian ditulis buku kalian. Selanjutnya, menentukan ide negosiasi yang akan kalian buat. Ini dituliskan saja ya, seperti hanya tema dan topik negosiasi saja. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan mengenai tutur kata. Sebelum pembelajaran diakhiri, ketua kelas mohon dipimpin doa terlebih dahulu. Mbak Arfi. Satu siap-siap doa mulai. Selesai. Baik. Kita mengucap alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru.